Seorang warga yang diduga terinfeksi virus corona diisolasi dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti, Saroso, Jakarta. Pada bulan Desember 2019, kantor WHO di Wuhan, China, melaporkan beberapa kasus penyakit viral pneumonia pada manusia. Penyakit pernapasan ini dipercaya disebabkan oleh jenis virus corona baru. Pada awal Februari, WHO menetapkan nama resmi penyakit ini sebagai COVID-19. Sampai akhirnya, pada bulan April 2020, WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 adalah penyakit pandemik yang telah menyebar ke seluruh dunia. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. COVID-19 dipercaya dapat ditularkan melalui droplet dan dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui mata, mulut, dan hidung. Gejala klinis yang terlihat adalah demam, sakit kepala, batuk, sesak napas, dan radang paru-paru. Awalnya, COVID-19 dipercaya hanya menyerang manusia. A tiger at a zoo in New York has tested positive for coronavirus. While several other animals are being monitored for similar symptoms. The tigers were infected by a zookeeper who didn't have any symptoms. Sampai akhirnya, Nadia, seekor harimau Malaya berumur 4 tahun di kebun binatang Bronx, New York, dinyatakan positif terhadap COVID-19. Tidak hanya Nadia, tetapi juga 3 ekor harimau lain dan 3 singa Afrika dinyatakan positif terhadap COVID-19. Hewan-hewan ini diduga tertular oleh penjaga yang merawat mereka. Dari sini, bisa dikatakan bahwa COVID-19 adalah penyakit zoonotik. Tapi, apa itu penyakit zoonotik? Tubuh manusia merupakan rumah dari berbagai macam mikroorganisme, seperti virus dan bakteri. Begitu juga dengan tubuh hewan. Beberapa mikroorganisme ini bersifat patogen yang dapat menyebabkan suatu penyakit. Ketika suatu mikroorganisme yang bersifat patogen tersebut berpindah dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan dan menyebabkan penyakit, hal inilah yang disebut sebagai penyakit zoonotik. Ketika berbicara mengenai penyakit zoonotik, kita harus mengetahui 2 hal yang penting, yakni inang alami dan inang fatal. Natural host atau reservoir atau inang alami ini biasanya terinfeksi oleh patogen untuk inang yang lain, tapi pada natural host ini tidak menunjukkan gejala klinis. Ini adalah Dr. Hewan Joko Pamungkas, MSc. Beliau adalah dosen virologi di Fakultas Kedokteran Hewan IPB University dan merupakan peneliti di Pusat Studi Satwa Primata IPB. Sedangkan pada inang fatal, patogen yang sama akan menyebabkan kelainan klinis yang muncul dan bisa menjadi fatal. Sebagai contoh, pada kasus COVID-19, inang alami dari penyakit ini adalah kelelawar tapal kuda. Sedangkan inang fatalnya adalah manusia dan harimau pada kasus Nadia. Menurut laporan WHO, diperkirakan sekitar 1 miliar kasus penyakit dan jutaan kematian terjadi setiap tahunnya akibat zoonosis. Sekitar 60% penyakit infeksius emerging yang dilaporkan merupakan zoonosis. Dan lebih dari 60% penyakit zoonotik berasal dari satwa liar. Sampai saat ini, tercatat bahwa total korban jiwa akibat COVID-19 adalah 1,21 juta orang. Namun, ini bukan kali pertama sebuah penyakit zoonotik menyebabkan begitu banyak kematian, tetapi juga penyakit zoonotik yang lain.
Namun, bagaimana patogen-patogen di satwa liar ini bisa berpindah ke manusia? Jika kita lihat dari diagram di bawah ini, perubahan penggunaan lahan merupakan faktor terbesar dalam munculnya penyakit infeksius emerging yang bersifat zoonosis. Perubahan fungsi lahan dengan membuka hutan untuk tujuan-tujuan lain, misalkan pembangunan suatu tambang ya, kemudian juga untuk pertanian, untuk perkebunan atau bahkan pemukiman untuk alasan pembangunan yang lain, harus membuka hutan yang kemudian tentu saja berimbas kepada habitat dari satwa liar. Kemudian juga adanya perubahan industri pertanian. Jadi banyak sekali di sini misalnya untuk mengganti atau sebagai alternatif dari penyediaan protein hewani, maka tidak hanya ternak yang sudah biasa sebagai konsumsi, tapi juga dilakukan pengembangbiakan dari satwa liar rusa ya, kemudian juga dari burung belibis ya, yang ternyata sebetulnya mereka masih berperan sebagai natural host untuk beberapa virus. Kemudian juga ada praktek perilaku bushmeat, suatu penangkapan liar, satwa liar yang kemudian dikonsumsi. Nah, sekarang kembali kepada perdagangan satwa liar itu sendiri. Misalnya untuk terkait dengan satwa liar lawan, kemudian diburu, yang kemudian juga oleh middleman yang mengumpulkan dan membawa ke pasar. Ini yang menimbulkan salah satu keinginan untuk masyarakat menangkap karena ada yang membeli, ada yang menyukai, ada yang mau memakannya. Kemudian juga salah satu hal yang lain adalah karena peningkatan populasi dari penduduk, dan dari situ salah satu konsekuensinya adalah kesulitan mencari pangan dan sebagainya, sehingga banyak yang berperilaku kemudian mengkonsumsi satwa liar. Perubahan penggunaan lahan ini meningkatkan peluang kontak antara satwa liar, manusia, dan hewan ternak. Dan ini menjadikan ada suatu spillover atau limpahan patogen dari satwa liar baik ke ternak maupun ke manusia. Yang kedua adalah karena perubahan penggunaan lahan ini menyebabkan perubahan dinamika ekologi inang patogen. Jadi apa yang ada di dalam inang tersebut, patogen itu bisa kemudian menular ke spesies yang berbeda sehingga terjadilah cross species transmission, dan ini menyebabkan munculnya penyakit. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Stop mengganggu satwa liar, stop mengganggu populasi satwa liar, kemudian stop pengalihfungsian habitat satwa maupun lahan yang merupakan sumber pakan dari satwa, dan juga stop konsumsi satwa liar.